Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah 3 bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Yang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Woi, Kristi! Ngapain kamu? Ngapain? Kok bisa kok baru datang udah main rebut? Bukan setting! Enggak, seriusan. Kita foto yuk, kita bajak. Anak-anak. Udah. Daripada kalian rebutin ini HP, mending ini HP-nya buat mama aja, kita cari papa baru. Mama. Mama dari mana aja sih? Tapi ngomong-ngomong, nih daripada kalian ributin hal yang nggak tahu kenapa harus senyumin handphone, mendingan kita cerita. Gimana? Jadi, Mama punya dongeng nih, judulnya Taro Urashima. Kalian tahu nggak sih Taro Urashima? Udah pernah belum dengar dongeng ini? Belum. Jadi ini adalah dongeng legendaris banget dari Jepang. Siapa yang mau ke Jepang? Aku. Nanti nggak boleh kita berdua. Iya, kita berdua. Yuk, kita jalan-jalan seru banget kali ya, Jess ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh dibully adiknya dong. Sayang gimana sih? Tapi sih kalau kamu lecet, kamu pasti ngerepotin. Iya. Enggak kok, Kamu aku pasti udah hilang. dewasa. Kamu pasti hilang. Nanti kok kayak gini sih bonekanya nggak ada kamu sih. Oke, kita mulai. Aduh, nggak kelihatan. Coba kamu yang baca dulu yang pertama. Coba bacain buat Jijik adik kan kamu. bisa Kamu kan dia kan nggak bisa baca, dia kan nggak lulus TK. Kristi, kamu kan paling kecil, jadi kamu harus baca. Iya, baca. Coba. Iya, boleh baca dulu yang pertamanya. Pada zaman dahulu di Umabe, hiduplah Salah. seorang nelayan. Mm-mm. Ih, benar. Hiduplah seorang nelayan bernama Taro Urashima, tuh dengar. Bersama ibunya. Kayak gitu ke kakak. Mending mama aja, aku ngerti si Kristi baca apa. Benar. Mami Kok kamu ngomongnya kasar ke kakak-kakaknya? Aku Iya. enggak. Kamu kan adik Nanti Kristi. kita lagi. Ya, Kak. Minta maaf. Mami. Gak mau dipegang Kristi. Enggak. Oke, kalau gitu mama aja yang baca ceritanya ya. Baca ceritanya Taro Urashima. Pada zaman dahulu di Umabe, hiduplah seorang nelayan bernama Taro Urashima bersama ibunya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Taro Urashima pergi dengan perahunya untuk memancing. Tetapi ada ikan. Entah kenapa tak seekor ikan pun yang terpancing. Ya soalnya ikannya ada di sini. Sementara itu, angin bertiup sangat kencang dan ombak pun bergulung-gulung tinggi. Wow, ini udah kayak bijak. Wah, bahaya, ombaknya besar. Tapi aku harus mendapatkan ikan. Hati-hati, Kristi. Itu dong, kita harus ngelindungin. Kamu nggak ada temennya nih kan? Belum. Bentar lagi kita akan menemukan Azizi di sini. Betul. Tapi akhirnya dapat ikan juga. Nah, kayaknya aku harus segera pulang. Itu kata Taro. Sambil menahan terjangan ombak yang besar, akhirnya Taro sampai di pantai. Ia bermaksud segera pulang karena sudah ditunggu oleh ibunya. Tetapi pemuda-pemuda desa yang nakal sedang mengganggu kura-kura laut yang bisa di pantai. Kamu baru Ajiji. Kamu, Ajiji. kan bener kan? Kita menemukan Azizi kan di halaman ini. Aku orang yang baik-baik. Aku baik-baik. Lalu mereka membalikan badan kura-kura. Kura-kuranya. Parah banget sih kan, nggak boleh gitu sama lebih tua, kan aku lebih tua di sini. Hei, jangan mengganggu kura-kura. Hentikan, kasihanilah dia. Kura-kuranya bisa ngomong. Itu ceritanya Taro Urashima yang Tahu, Coba kan Ajiji. kamu nggak jelas banget sih. Kamu dengerin. Kayaknya kalian kalau di kelas sekolah lagi sekolah gini juga ya kayaknya ya. Enggak kok. Nggak paham, gagal paham. Kan juara umum.
Enggak, Emang kamu iya? kamu selalu tidur di kelas. Apalagi dia selalu duduknya di belakang. Aku yang dengerin dulu baik. Lalu mereka menoleh ke arah suara itu. Kamilah yang menemukan kura-kura ini, mau dipukul atau dibunuh itu terserah kami. Coba menurut kalian gimana? Pasti karena Boleh. Kok boleh? Parah, Sih. pasti parah. Padahal Kamu kan kayak gitu sih. iya, padahal kan kita udah kayak Iya, kita kan baik hati Baik. banget ya. Kita sayang. Kura-kura adalah makhluk Tuhan di laut, jangan diganggu, lepaskanlah dan sebagai gantinya aku berikan semua ikanku. Iya, boleh. Dengan senang hati mereka melepaskan kura-kura. Lalu ia bertanya, kura-kura, apa kamu tidak terluka? Taro Urashima yang baik hati itu mengantarkan kura-kura ke laut. Ayo lo Jessie, kamu diantarin ke laut. Kan sudah dibebaskan. Kan oh iya, kan aku sudah dibebaskan. Berarti kamu sudah nggak di sini lagi. Dadah. Jadi baik. Nah, cepatlah pulang ke rumahmu di laut. Kura-kura yang telah ditolong berkali-kali menengok ke arah Taro Urashima. Beberapa hari kemudian, seperti biasanya, Taro Urashima memancing. Pada saat itu, muncullah kura-kura yang pernah ditolongnya. Urashima, terima kasih atas pertolonganmu tempo hari. Sebagai balas budi, aku akan membawamu ke istana dalam laut. Tuh kan bisa ngomong kura-kuranya. Iya kan kura-kuranya Jessie. Dongeng. Udah gantian sih. Gantian. Aku cuma dapat kaki. Kamu nggak dapat. Tapi manusia kan tidak bisa bernapas di dalam air. Lalu kura-kura itu menjawab, tidak apa-apa, minumlah bola ini, nanti kamu dapat bernafas di dalam air. Mau. Lihat dari sini aja udah mencurigakan gak sih kura-kura? Iya. Memang. Kata kura-kura sambil menyerahkan bola dari dalam mulutnya kepada Taro Urashima. Berikanlah. Berikanlah bola dengan Nah, ayo kita berangkat. Kura-kura yang punggungnya ditunggangi oleh Taro Urashima mulai menyelam ke dalam laut. Loh, aku bisa bernafas di dalam laut. Ajaib. manusia ikan. Manusia ikan. Si manusia ikan. Itu aku dong Wisli. Akhirnya sampailah mereka di dasar laut. Wow, rasanya seperti mimpi. Taro, sebentar lagi kita sampai di istana dan Ratu sudah menunggu. Aku jadi Ratu. ratu. Tadi katanya kamu kura-kura biasa. Aku ratu. Enggak, kamu akan jahat. Ya, Ratu Istana Bawah Laut. Aku adalah pengawal Ratu yang ditugaskan untuk menjemputmu. Begitu sampai di Istana Bawah Laut, Taro Urashima segera turun dari punggung kura-kura. Taro Urashima, terima kasih atas kedatanganmu di Istana Bawah Laut ini. Ratu yang cantik menjemputnya hingga di pintu gerbang dengan diiringi para pengikutnya yang mengenakan mahkota ikan. Gimana ya mahkota ikan? Mahkotanya dari kulit ikan. Enggak, emang ikan Kalau ada pajangan di Oh enggak sih, tapi di sini tuh beneran mahkotanya gambar ikan. Ih, mau. Orangnya pakai hairpin. apaan sih kamu? Iya, keren banget di dalam laut pakai hairpin. Ya emang kamu. Ikannya bisa kabur nggak ya? Kenapa berikan? Aku berterima kasih padamu karena kamu telah menolong kura-kura. Dengan hormat, terimalah penghormatanku ini, silakan bersenang-senang sampai kapanpun, kata Ratu dengan ramahnya. Taro Urashima yang takjub dengan keindahan istana, di atas meja sudah dihiasi dengan karang dan mutiara. Telah berjajar makanan yang menggunung. Dan para dayang mempertunjukkan tarian yang begitu indah. Taro Urashima yang setiap hari diperlakukan seperti itu, menjadi lupa akan ibunya. Berhari-hari ia hidup bersenang-senang. Ibunya di atas laut. Di daratan, di atas Daratan. laut gampang dong. Enggak. Tuh, ini tuh hukuman buat anak yang lupa sama orang tuanya. Tuh denger Aji. Lah kok aku inget. Pada suatu hari, ia meninjau istana bawah laut dengan diantar oleh ratu. Kira-kira abis ini cerita lanjutannya apa? Ibunya mati kelaparan di atas darat. Itu tadi jawaban aku. Enggak, nanti ibunya ngutuk anaknya. Wih, malin. Emang Cici maling Bunda. bunda. Bisa jadi. Ini dongeng dari Jepang dikutuk jadi batu. Ya Allah. Kristi, kamu nggak boleh ganti-ganti cerita. Tahu kamu kasihan yang Kamu bikin juga beban. tadi bilang emaknya mati kelaparan. Apa coba yang Pasti ditemukan di situ? ibunya ikut ke bawah laut terus dia jadi ikan. Salah. Si Taro jadi kura-kura. Terus nanti aku ulang lagi Enggak. kura-kuranya. Jadi jawabannya adalah Ceritanya. dia ternyata
jalan-jalan kan tadi sama Ratu, dan ternyata di sana terdapat 4 buah pintu yang ajaib. Kemudian Ratunya membuka pintu pertama. Kurang ajar, Ratunya disuruh buka pintu. Di atas sebuah dahan pohon plum, burung-burung bulbul berkicau. Bulbul. Dan di laut ada berkembang dengan indahnya. Iya, makanya ini dongeng ajaib banget. Bukannya kelautan burungnya ikan? Kan ikannya ngambang. Kau kepiting mah. Ini adalah kamar musim semi. Ayo kita melihat bunga, katanya. Ratu dan para Urashima menikmati indahnya pemandangan bunga. Sekarang mari saya antar ke kamar berikutnya. Udah cuma gitu doang lewat. Menikah ya nanti si Ratu sama Krik 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 krik. Jangkrik berbunyi dan matahari bersinar menyengat membuat cuaca menjadi sangat panas. ini di laut antara kita. Ada matahari. Ember, bingung kan? Ini adalah kamar musim panas. Kalau kamu sangat kepanasan, mandilah di sungai. Serangga berbunyi serta bulan yang bulat bersinar terang. Ini adalah musim dingin. Nah, malam ini kita akan memandang bulan. Ayo kita ke kamar yang terakhir, katanya tadi, jadi udah 3 ya. Lalu dia berkata, ayo kita makan kue mochi di dalam gua di sana. Mau ada gua. Karena ini bertepatan dengan tahun baru. Mereka makan kue mochi sambil bermain kartu menyambut tahun baru dengan gembira. Taro Urashima yang setiap hari hidupnya seperti ini di istana bawah laut tiba-tiba teringat akan ibunya yang telah ditinggalkannya. Ya, baru ingat. Dia baru ingat, ibunya belum nggak jadi dikasih makan tadi karena habis sambil dia mancing tadi dia lupa ibunya belum dikasih makan. Ibunya sudah mati kelaparan. Gawat, aku telah melupakan ibuku. Ibu pasti khawatir. Aku harus pulang. Ratu, sudah waktunya saya harus pulang. Sayang sekali ya, tapi saya mengerti. Kamu nanti akan diantarkan oleh kura-kura sampai ke desa. Ratu berkata sambil menyerahkan sebuah kotak yang besar. Lalu berkata, terimalah kotak ini untuk oleh-oleh. Tapi kamu tidak boleh membuka tutupnya walaupun kamu sudah menjadi kakek-kakek. Berjanjilah, katanya seperti itu. Terus Buat apa dikasih? Songide ini ratunya ya. Emang jadi ternyata bukan dikasih ini ya, bukan, kalau aku rasa nih ya, dia tuh ini bukan dikasih oleh-oleh tapi dikasih ujian hidup gitu. Amanah. Terus buat apa gitu? Amanah ya, boleh lah. Boleh dibuka. Ratu, terima kasih atas undangannya. Ini benar-benar bagaikan mimpi. Selain itu, terima kasih atas pemberian oleh-oleh yang mewah ini. Oleh-oleh apa? Pasti dia cuma gimmick So kepada tahu kan padahal belum tahu itu mewah atau enggak. Paling pajangan. Taro Urashima yang menunggang kura-kura dan memegang kotak dengan tangannya pulang ke rumahnya dengan dilepas oleh Ratu dan dayang-dayang. Lah tadi katanya cuma sama kura-kura. Iya, ratunya agak keburu kayaknya suka nih sama si ini. Iya, Selamat kayaknya tinggal suka Taro, katanya. Kura-kura mengantar Taro Urashima ke pantai. Taro Urashima, selamat jalan. Mama, kura-kuranya nggak gepeng didudukin terus. Makanya namanya Dia juga tahu aku namanya juga fairy tale. Iya, maaf Gak ya. bisa gepeng tahu orang keras Nyangkut. ininya. Tapi kan kecil, pecah kali. Iya, cangkangnya. Tapi kan keras. Kamu nih Kamu gimana? emang pernah lihat? Pernah. Terus nyampe mana ya tadi? Sampai diantarin sama si ratu ikut-ikutan segala. Ya, jadi Taro Urashimanya ceritanya udah kembali dari dalam laut tuh kan. Lalu dia berniat menemui ibunya. Ternyata rumah Taro Urashima ini, ayo kalian tebak apa yang terjadi dengan Taro dan rumahnya? Terbang. Terkena tsunami. Ya enggak dong. Jadi rumahnya telah hancur berantakan dan tanpa bekas. Mamanya hilang juga. Pasti Lalu kena dia tsunami. teriak, ibu. Ia memanggil ibunya kemana-mana tapi tidak ada. Ibunya terbang. Terbang. Hilang. Ikan tsunami. Kamu tahu dari mana tsunami? Kalau tsunami berarti satu kampung udah rusak tanpa bekas. Ini rumahnya dia doang yang nggak ada bekasnya. Lalu Taro Urashima pintar nih, dia bertanya kepada orang-orang di desa. Lalu orang desa berkata orang di rumah itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Hah? Emang dia Digusur. di bawah? Bati halu taruhnya. Gitu. Di lautan dia berapa tahun? Lalu dia menangis terus-menerus karena anak laki-lakinya tidak pernah pulang. Jadi katanya si orang di rumah itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu dan orang di rumah itu menangis terus-menerus karena anak laki-lakinya tidak pernah pulang. Pasti dia mati kelaparan. Enggak, dia mati karena nangis. Mana mungkin kayak gitu? Ya nggak Iya. bukan gitu. Ini Air ceritanya habis, kan? ceritanya ini kan ceritanya di pantai beneran di desa. Terus udah 100 tahun yang lalu ya pasti udah nggak ada dong. Iya. Apalagi 100 tahun waktu yang itu lalu. aja udah jadi orang tua gitu kan. Iya. Nggak mungkin dia umurnya malah 100 berapa gitu. Taruhnya di lautan 100 tahun. Mungkin
Mungkin Ya. mereka time travel. Ternyata hidup di istana bawah laut yang hanya beberapa bulan itu di dunia manusia telah beratus-ratus tahun. Jadi Taro Urashima yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya membuat tutup kotak yang dipegangnya karena ingat melihat isinya. Tuh, Otonya- azab nih pasti kena azab. Pasti Sudah keluar buka, tsunami. pasti dibuka. Lalu dari dalam kotak yang sudah terbuka itu keluarlah asap. Wow. Tak lama kemudian Taro Urashima apa coba? Masuk ke dalam kotak. Enggak, Menjadi- menghilang. Jadi ikan, jadi kura-kura. Iya, jadi ikan. Nanti jadi ikan. karena ikut ke tahun sebelumnya. Berarti emang kalian belum pernah baca beneran ya? Dia berubah menjadi seorang kakek-kakek yang sudah tua. Ya Jadi dia kembali dikasih sebelumnya tuh dikasih kotak yang membuat dia hidup abadi ya. Atau dia nggak berumur gitu, jadi nggak kayak berarti dia kasih kotak ajaib anti aging dong. Wow. Oh my god, bagi dong. Mama mau. Mama mau. Jadi nanti tidak ada kerutan di wajahnya. Iya, enak banget. Lalu tiba-tiba janggut di dagunya pun tumbuh. Padahal Ratu sudah bilang kalau tidak boleh membuka tutup kotak ini sampai kapanpun. Tapi karena aku melanggar janji, ya sudah beginilah. Ya. Dan pada saat itu terjadi lagi sesuatu yang lebih aneh. Wadaw. Taro Urashima yang sudah menjadi kakek berambut putih, lama-kelamaan berubah menjadi burung bangau yang mengepak-ngepakkan sayapnya besar. Kemudian dia terbang tinggi ke atas langit. Bukan ikan, bukan kura-kura, tapi Plot twist. Oh, nanti dia jadi kayak si kura-kura tapi di kerajaan langit. Kamu so tau banget sih. Mungkin kura-kuranya dulunya juga orang kali ya. Jadi begitulah dongeng Taro Urashima dari Jepang. Jadi anak-anak, menurut kalian Taro Urashima ini apa moral yang bisa didapat dari dongeng Taro Urashima? Aku tidak boleh gampang percaya sama orang di laut. Orang yang Orang di laut, jadi kalau di darat boleh. enggak, maksudnya nggak boleh ikut-ikut, masa ninggalin yang di Itu jawaban aku, apa sih kamu? kita kan satu pikiran Dia Coba kalau kata Kristi gimana? jangan Kok kamu ngikutin? Enggak, bukan itu. Kamu di sekolah pasti suka ngikutin jawaban orang. Iya, pasti kalau temen bolos sama Ini temen kreatif. bolos. kalau dibilangin jangan ya jangan. Hah? Kan nggak boleh, kan katanya nggak boleh buka kotak. Kenapa dibuka? Nah itu kan suka-suka. Suka dia. Makanya jangan, peraturan itu dibuat untuk dituruti, bukan buat di. Padahal tangan. Iya. Ngerti gak dilanggar. Udah mama aja yang ngomong, aku pusing. Udah, aku juga Oh, pusing, itu aku pengen dulu. tidur aja. Lanjut mah. Emang ya, kalian jangan pernah percaya sama orang yang baru pertama kali kalian temuin. Ini kan baru ketemu nih, udah gitu dia main ikut-ikut aja. Iya, Gak sama banyak orang nanya kan? manusia Kayak Chris ini, Chris yang gampang diculik. Ih, kamu gak boleh kayak gitu, itu kan adik kamu. Oh, Enggak. oh. Ya. Jadi intinya adalah dari cerita ini jangan pernah melanggar janji yang telah disepakati. Dan yang paling penting moral dari cerita ini adalah jangan durhaka kepada orang tua, jangan sekalipun melupakan orang tua. Dengar. Kamu mama kecil dengar. Selamat tidur anak-anak.